Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Qala al-ma'alifu Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fikirin amin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alimtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid bihi lisani wa hlina biha qalbi bijahi habibika Mustafa Sayyidina Muhammad Sallallahu amma ba'du. Kita mabadu fikih ilan qal Salatul musafir. Kemarin udah kita bahas tentang sholat musafir. Sholat musafir yaitu sholatnya orang yang bepergian. Apa keringanan yang diberikan oleh agama? Pertama, dia bisa mengkosor sholat yang 4 menjadi 2 rakaat. Kedua, dia bisa menjamak baik takdim maupun takhir pada sholat yang 4 rakaat ya. Dan keringanan-keringanan lain juga banyak yang diberikan Allah. Kemarin ada 4. Pertama apaan? Ada 4 kemarin. Pertama boleh mengkosor sholat yang 4. Kedua, boleh menjamak sholat. Kemudian ketiga, boleh tidak berpuasa. Bagi si musafir ini boleh tidak berpuasa. Keempat apa? Boleh pakai muzah atau sepatu dari kaos kaki dari kulit ya, kemarin dibahas. Khuf. Jadi saking beratnya itu namanya bepergian sampai dalam agama diberi keringanan ya. Jadi Rasulullah SAW bersabda, as-safar qit'atun minal adzab. Bepergian itu merupakan bagian dari siksa. Kenapa? Karena kalau orang safar itu tidur agak nyenyak, makan rada susah ya. Apa yang dia mau kadang susah dicari. Minum juga begitu ya. Nah kemudian Sayyidina Abdul Umar berkata, obatnya apa? Mempercepat kembali ya. Laisa hunaka dawaun illa sur'atas sair. Gak ada lagi cara, gak ada lagi obatnya dari menghindari azab safar itu kecuali buru-buru pulang balik ya. Itu keringanan dalam agama. Sampai seandainya seseorang punya istri lebih dari 1, kemudian dia safar bepergian ya, safar itu pergian jauh, dia nggak wajib mengkodok jatah bini yang ditinggalkannya. Saking udah merupakan bagian dari siksaan safar itu ya. Imam Haramin ditanya, kenapa kok safar itu qit'atun minal adzab kata Rasul? Kata Imam Haramin, fa inna fihi firaqul ahbab ya. Karena ketika bepergian kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai ya. Bini yang biasa kita empok-empok kita tinggalin ya. Yang biasa kita empok-empok kita tinggalin tuh bini ya. Kalau emak nggak mungkin kita empok-empok ya, hari kita gampar. Emak kita empok-empok gitu ya. Ditendang kita nggak ada ya. Laguan. Ya, jadi safar itu dikatakan Rasul merupakan bagian dari sisaan karena kita meninggalkan orang-orang yang kita cintai untuk masa yang sesaat ya. Nah, hukum safar ini ada 5. Hukum safar ini ada 5. Hukum safar ada 5. Pertama wajib. Hukum safar ada 5. Jadi kalau bahasanya safar berarti pergiannya jauh nih ya. Di atas 83 kilo. Kalau cuma ke warung depan bukan safar namanya ya. Lapar. Sepemahaman ya. Lapar. Belum. Emang pulang kerja ya. baru kena angin. Udah matang. Oh udah matang? Udah. Kutu makan. Kalau waktu di mana tuh kelar masih digoreng? Itu be. Pusat her. Deket doang. Pengajian kelar, belum ada matang. Apuan aja apuan. Apuan.
Apaan gak ngenyangin itu. Bikin dongkol. Jadi hukum safar pertama wajib. Kapan wajib menjadi wajib? Ketika ingin menunaikan perkara wajib, atau menunaikan atau menggugurkan, menunaikan atau menggugurkan perkara wajib. Seperti apa? Seperti haji dan umroh. Pergi haji dan umroh itu wajib tuh hukumnya. Ente wajib menggugurkan ketika ente memiliki kemampuan, atau pergi mencari ilmu, ilmu wajib, mencari ilmu wajib. Apa itu ilmu wajib? Ilmu yang menjadi patokan keabsahan ibadah kita. Ilmu wajib itu adalah ilmu yang menjadi kepatokan keabsahan ibadah kita. Jadi hukum safar ada 5. Pertama wajib. Kapan? Yaitu safar atau bepergian untuk menunaikan atau menggugurkan perkara wajib seperti haji dan umrah, dan juga menuntut ilmu wajib. Ilmu wajib adalah ilmu yang berkenaan atau ilmu yang menjadi patokan keabsahan ibadah kita. Seperti ente belajar pergi jauh untuk menuntut ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang berkaitan dengan ibadah keseharian. Sementara ente tinggal misalnya di tengah hutan, gak ada ulama gak ada mau dakwah di tengah hutan sekarang. Ente tinggal di tengah hutan, pemahaman agama minim, atau dulu ente bangor, dulu ente begal misalnya, semua Rampok. dulu ente garong misalnya, atau ente sekarang garong. Sekarang malah jadi garong. Nah itu ketika ente awam akan perkara ibadah ente, dalam hukum ibadah itu, maka itu wajib. Safar itu menjadi wajib buat itu. Kedua sunnah. Kapan itu safar menjadi sunnah? Seperti ziarah ke makam Nabi Muhammad. Kemudian menyambung silaturahmi. Itu hukumnya sunnah. Untuk safar misalnya ke Madinah untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad, itu hukumnya sunnah. Atau menyambung silaturahmi. Kalau zaman dulu orang jarang saudaranya jauh-jauh. Kalau sekarang orang banyak yang saudaranya jauh, beda 10 kota, kadang beda provinsi, kadang beda pulau. Nah, itu menyambung silaturahmi kepada keluarga yang jauh, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga hukumnya mubah. Seperti apa? Bepergian untuk berdagang, mubah. Misalnya ente di kampung dagang kagak ada yang beli-beli misalnya ya. Mungkin karena ngeliat muka ente kagak resep kali mah. Sehingga ente safar. Tujuannya untuk berdagang. Itu hukumnya mubah. Yang keempat hukumnya makruh. Seperti apa makruh? Ente pergi jauh cuma untuk dagang kain kapan, atau pergi jauh nggak ada maksud tujuan, tapi bukan untuk bermaksiat, pergi jauh untuk dagang kapan atau pergi jauh cuma sekedar nggak jelas tujuannya, tapi bukan bermaksiat, itu hukumnya makruh. Buang-buang waktu itu, buang-buang masa kalau kata orang Malaysia. Apa? Yang terakhir yang kelima haram. Haram. Safar hukumnya haram. Kapan? Safarnya istri tanpa izin suami. Itu diam-diam gue belum kawin ente. Kayaknya ente paling khusyuk. Ente belum kawin kan? Oh lagi iya. Safarnya istri tanpa izin suami. Hukumnya haram. Jelas Jadi safar ada 5. Pertama wajib, yaitu safar untuk menunaikan atau menggugurkan perkara wajib seperti haji, umroh, dan menuntut ilmu wajib. Ilmu wajib ilmu seperti apa? Ilmu yang menjadi patokan akan keabsahan ibadah seseorang.
Kedua, safar hukumnya Sunnah. Kapan? Ziarah ke makam Nabi. Ziarah ke makam Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam dan dan silaturahim. bersilaturahmi. Ketiga, safar hukumnya Mubah. mubah, yaitu safar untuk berdagang. Kelima, safar hukumnya makruh, yaitu Keempat, bepergian untuk berdagang kayak kapan atau pergi tiada tujuan. atau tidak jelas tujuannya tapi bukan maksiat ya. Maksiat hukumnya haram. Yang kelima, haram seperti Safar istri tanpa izin. tanpa izin suami. Nah, itu hukum safar. Safar. Sampai sini ada pertanyaan? Ya ada. Lama itu campur. Campur. Sekarang kan orang ziarah sambil wisata. Ziarah sambil wisata. Jadi antara sunnah dan mubah. Iya, kalau sunnah hukum dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Kalau mubah dikerjakan nggak apa-apa, ditinggalkan nggak apa. Jadi dapat kesunahannya. Cuman yang jadi masalah nih ziarah dulu, doa nangis-nangis ya, minta PCX. Habis ziarah jalan-jalan ke Bali, ya, lihat bule pada telanjang ya. PCX gak jadi turun. Itu salah ya. Jadi masuknya itu al-asi ya, al-asi fis safar. Jadi dia nggak bermaksiat. Asi bisafar fis safar ya. Nah, jadi dia bermaksiat. Awalnya nggak bermaksiat, tapi di tengah jalan bermaksiat. Itu dosa hukum. Ya. Jadi kebagusnya kalau ziarah pulang ya. Pulang nengokin bini ya. Itu udah paling sedap ya. Jangan pakai lagi ngeliat orang wisata. Biasa wisata ke laut ya. Kalau di ziarah tuh biasa ke laut, ke Guci, ke pemandian air hangat. Kan otomatis sono banyak wadon. Itu ya. Di sini aja kagak ada air panas, hawanya panas. Lagi di sana tempat wisata ya. Jadi bagusnya habis ziarah pulang nengokin gini. Kalau ente nengokin lugut. Bambu itu nengokin bambu belum dibelah-belah. Kalau gini ngikutin. Gini ikut cakep. Jadi nggak bermaksiat, ketahan sama bini. Dulu kan depan bini ngeliatin jadi digaplok kan selopnya. Tapi kalau jarang manusia itu beb. Oh iya, bagus itu. Jadi dia nggak bermaksiat, biasanya tambah mesra tuh di perjalanan. Tapi kalau berantem mulu beb. Nggak dijajanin. Kasih. Siapa sih? Maksudnya mau ziarah sama bini janda berdua. Iya. Ente calo sih ya. Calo ziarah. Jadi apa tadi itu gak ada orang. Banyak utang ziarah. Iya. Jadi kalau sama bini mah biasanya tambah romantis ya, gitu biasanya. Ini kalau malah jadi berantem ini berantem di bis. Cakar-cakaran kagak? Buru gitu beb. Oh, cemburu. Oh, iya. Tahu gitu beb ya. Iya. Ada yang cemburuin ya. Ya kan ada yang ngadu juga bang. Nggak ada main deh. Iya ada yang bilang gitu. Orang piru. Ngadu sama yang belum kawin. Ini mah dapat panas beb. Oh iya cakep. Emang mukanya semi batu bara. Panas. Oke. Ya udah. Gurunya seneng banget. Gurunya senang banget gurunya. Susah kayak gitu. Susah. Gak ada yang bertanya dah ya. Ya udah. Wallahu alam bisawab. Buka baca.